Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Otniel Adipapa, NIM 2122027 dari Prodi S1 Keperawatan. Saya menjelaskan anatomi kulit dan beserta fungsinya. Langsung saja saya presentasikan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga lapisan sebutan, yang keempat helai rambut, yang kelima kapiler, yang keenam kelenjar minyak, yang ketujuh kali rambut, yang kedelapan serabut saraf, yang terakhir pembuluh darah. Ya, jadi baik, saya akan menjelaskan epidermis, yaitu epidermis merupakan bagian luar dari kulit. Lapisan ini disebut juga kulit air. Epidermis merupakan lapisan kulit yang tahan air yang memiliki ketebalan berbeda-beda. Yang bagian kulit yang tebal yaitu telapak kaki dan tangan memiliki ketebalan antara 400 sampai 600. Sedangkan bagian kulit yang tipis selain telapak kaki dan tangan memiliki ketebalan sekitar 75 sampai 100. Epidermis merupakan lapisan kulit yang tidak memiliki pembuluh darah. Epidermis terdiri dari lapisan sel yang telah mati. Dinamakan lapisan tanduk, berfungsi untuk melindungi kulit dari bakteri, iritasi maupun pencerahan sinar. Jadi baik, saya akan menjelaskan yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang terletak di bawah epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada epidermis, yaitu sekitar 2,5 mm. Dermis tersebut atas beberapa komponen struktural seperti kolagen serta elastisitas dan mencopot yang berfungsi memberikan rasa sentuhan. Dermis merupakan bagian kulit yang banyak mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, pembuluh darah, dan saraf-saraf. Kelenjar keringat berfungsi mengeluarkan keringat melalui saluran keringat yang bermuara di pori-pori kulit. Kantong rambut merupakan tempat akar rambut dan batang rambut berdiri. Bagian ini dilengkapi dengan otot pengikat rambut sehingga rambut dapat berdiri tegak, misalnya pada saat cuaca dingin. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak sebum yang berfungsi untuk melunasi kulit agar tidak kering. Pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kapiler darah, berfungsi untuk mengedarkan seri mana untuk pertumbuhan rambut dan sel-sel kulit. Lapisan terdalam, yaitu juga disebutkan sebagai lapisan subkutan atau tipis. Lapisan epidermis terdiri dari jaringan kelengan dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Pengertian berikut ini fungsi lapisan kulit epidermis atau sebutan. Pada epidermis terdapat lapisan lemak yang akan melindungi tubuh dari panas dan juga dingin. Epidermis berguna sebagai cadangan energi dan bantalan yang akan melindungi otot, tulang, dan organ tubuh lainnya apabila terjadi benturan. Yaitu helai rambut adalah sel yang di dalam telinga yang berfungsi sebagai penerus gelombang suara dari telinga dalam kepala. Sel-sel saraf pendengaran. Sel rambut juga berfungsi sebagai landasan atau dasar dari korteks dan tulang-tulang pendengaran di dalam telinga. Itu fungsi sel rambut adalah sebagai mekanoreseptor utama yang mengirimkan sinyal saraf ke neuron pendengaran
ganglion sacral dan pusat pendengaran, sedangkan fungsi sel rambut luar dalam meningkatkan atau mempertajamkan puncak gelombang berjalan dengan meningkatkan aktivitas membran basiliaris pada tertentu. Selanjutnya itu kapilar. Kapilar adalah pembuluh darah yang sangat kecil, disebut juga pembuluh rambut. Umumnya darah kapilar ini meliputi sel-sel jaringan karena langsung berhubungan dengan sel. Kapilar adalah tempat terjadinya pertukaran zat, yaitu fungsinya bertugas untuk mengambilkan darah ke jantung, dan kapilar berfungsi untuk mengelilingi sel dan jaringan tubuh untuk mengantarkan dan menyerap oksigen, nutrisi, dan zat lainnya. Kelenjar minyak, bahasa Inggris Sebum glands, adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Kelenjar minyak pada tikus yang mengeluarkan minyak dalam kelenjar perspisial yang diproduksikan hormon, yaitu fungsinya untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Kelenjar sebasea bersama dengan kelenjar keringat juga berperan dalam mengatur suhu tubuh agar tetap stabil dan normal. Folikel rambut sendiri merupakan tempat tumbuhnya rambut, lubang kecil yang terdapat di kulit kepala, yaitu fungsinya folikel rambut di lapisan ini memproduksi rambut di seluruh tubuh manusia melawan infeksi. Fungsi tersebut ada karena terdapat pembuluhan limfatik di lapisan dermis. Pembuluhan ini secara langsung menjadi bagian terpenting dalam sistem yaitu lanjut di serbut saraf. Serbut saraf merupakan suatu tonjolan akson yang keluar dari akson hillock pada neuron yang dapat diikuti atau tidak oleh yaitu fungsinya saraf adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk menghubungkan rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls rangsangan listrik. Eksternal saraf disebut juga sebagai sel saraf indera karena berfungsi sebagai pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang terakhir yaitu pembuluh darah. Sistem perdarahan darah terdiri dari 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, yaitu fungsinya pembuluh darah secara umum adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam hal ini terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Fungsi pembuluh darah arteri yaitu mengatur darah menuju dari jantung. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya saja penjelasan dari saya tentang anatomi kulit dan beserta fungsinya. Terima kasih.